Kalau kita bicara Wali Songo, saudara-saudara sekalian, yang Anda ketahui bahwa Wali Songo ini tidak bisa disebut Habib. Wali Songo ini bukan Habib. Kalau ada habaib yang mencangkokkan Wali Songo itu adalah Habib, ada dua alternatif. Nomor satu pencangkokan nasab, nomor dua adalah antek daripada Belanda. Wali Songo ini adalah berasal dari Hijaz, karena baginda Rasulullah SAW itu hidupnya di Hijaz. Makanya saya sering mengatakan antar Habib dengan Wali Songo beda. Habaib itu dari Yaman, habaib itu dari Yaman, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Dzurriyyatur Rasul, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Ahlu Baitir Rasul. Kalau mereka mengatasnamakan Ahlu Baitir Rasul, mereka harus bertanggung jawab di depan Allah nanti di akhirat. Nasabnya tidak pernah tersambung. Kalau Wali Songo ini anak keturunannya memang nasabnya tersambung ke Dzurriyyatur Rasul, ke Ahlu Baitir Rasul, dari Sayyidina Hasan dan dari Sayyidina Husain. Cuma bedanya apa? Bedanya para syarif, para sayyid dari Hijaz itu datang ke Indonesia. Profesor Dr. Snuk Hogronya mengatakan Islamisasi yang ada di Indonesia itu adalah pekerjaan daripada, itu adalah merupakan gerakan Arab. Kalau gerakan Arab itu bukan para habaib. Kenapa? Karena secara genetika, menurut para pakar genetika, habaib dari Hadramaut itu darah Arabnya hanya 3%. Yang lainnya bukan darah Arab, ada yang Bangladesh, dan kebanyakan adalah darah genetika Yahudi. Jadi tidak Arab. Kalau mereka Arab tidak bisa disebut Arab, apalagi disebut sebagai Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait seluruhnya dari Justru panjenengan inilah keturunan Banu Wali Songo, inilah beliau itulah, kalian semua adalah bangsa Arab, bangsa Quraisy. Saudara-saudara sekalian, ketika kemudian para syarif dan para sayyid itu diklaim dan diteliti oleh Profesor Dr. Snuk Hogronya dari mulai zaman Wali Songo sampai zamannya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Abbas Buntet Pesantren, zamannya Mbah As'ad Samsul Arifin, Mbah Khalil Bangkalan, itu ternyata mereka adalah gerakan Arab yang disebut dipimpin oleh para syarif dan para sayyid, sehingga merubah Indonesia yang tadinya Hindu Buddha 90% dirubah oleh para syarif dan sayyid dengan cara-cara yang sangat luar biasa, dengan metode strategi dakwah yang sangat luar biasa, sehingga Indonesia menjadi 99% jadi muslim. Ini para syarif, para sayyid. Maka saudara-saudara sekalian, para syarif, para sayyid kemudian membuat satu organisasi yang disebut Organisasi Kebangkitan Para Ulama, yang kita kenal Nahdlatul Ulama. Makanya Profesor Dr. Snuk Hogronya merekomendasikan kepada pemerintah Belanda, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan para syarif dan sayyid. Syarif dan sayyid membentuk Nahdlatul Ulama, ingin menghancurkan Indonesia, hancurkan Nahdlatul Ulama, Indonesia akan hancur. Bagaimana cara menghancurkan syarif dan sayyid? Pada waktu itu syarif dan sayyid dikejar-kejar. Mbah-mbah kalian dikejar, setelah ditangkap dibunuh, dicincang, disiksa luar biasa. Pesantrennya dibakar, anak-anaknya dibunuh, santrinya banyak dibunuh. Karena Belanda tahu mereka itu adalah syarif dan sayyid. Makanya para syarif dan sayyid kemudian pada akhirnya bukan sekedar dafnul wujud, membenamkan dirinya supaya tidak ketahuan oleh Belanda sebagai syarif dan sayyid,
bukan sekedar nasabnya yang diumpetin, bukan sekedar nasabnya yang disimpan, tetapi fisiknya juga disimpan. Para syarif, para sayyid kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Madura. Akhirnya wajah Arabnya hilang. Bagadah putra, banyak putra-putra syarif dengan sayyid, itu wajah Arabnya hilang. Sungguh darahnya syarif dan sayyid, tetapi hidungnya pesek-pesek. Makanya di Jawa ini banyak syarif dan sayyid hidungnya pesek, dan inilah yang kurang difahami oleh klan Ba'alwi atau habaib, sehingga kadang-kadang sangat menghina kepada kaum dzurriyyatur Rasul, ahlu baitur Rasul, dengan mengatakan ente katanya cucunya Rasul, tetapi wajah Arabnya sudah nggak ada. Jangan sembarangan habaib. Beliau yang namanya darah bukan ada di tampang, tapi darah adalah ada di dada kami. Saudara-saudara sekalian, makanya jangan aneh kalau di Malang ini banyak syarif dan sayyid hidungnya hidung pesek. Enggak begitu muncul karena para syarif dan sayyid ini hidungnya pesek, tampangnya tampang Jawa. Maka kalian kemudian tidak percaya bahwa beliau itu adalah syarif, beliau itu adalah sayyid. Kalian tidak percaya karena tampang Arabnya sudah hilang. Maka dari itu saudara-saudara sekalian, strategi Belanda untuk membungkam pergerakan para syarif dan para sayyid yang sudah memiliki tampang Jawa, tampang Sunda, tampang Madura, Arabnya hilang, maka mereka abad ke-19 mendatangkan orang-orang dari Yaman, klan Ba'alwi, yang sebetulnya Belanda dengan Ba'alwi ini genetikanya sama-sama Yahudi Hazari, jadi mereka sekeluarga. Kemudian klan Ba'alwi ini pintar berbahasa Arab, wajah tampangnya Arab, diklaim datang ke Indonesia. Ini cucunya Rasulullah yang asli, itu yang namanya dzurriyyahnya Wali Songo, bukan cucunya Rasulullah. Maka kalian semua tertipu oleh Belanda semua. Laras napa mboten? Laiki saudara-saudara sekalian, sampai detik ini di Malang ini banyak orang-orang yang percaya kalau yang namanya klan Ba'alwi itu adalah dzurriyyatur Rasul, sementara Wali Songo dianggapnya adalah dzurriyyah palsu. Ini adalah sesat dan menyesatkan, dan ini adalah salah satu antek-antek daripada Belanda semua. Yun sewu para sedulur. Maka dari itu yang namanya Wali Songo itu tidak bisa disebut Habib. Wali Songo dari Hijaz, Habaib itu dari Yaman. Wali Songo dari Hijaz, dari Sayyidina Hasan disebut Sayyid, dari Sayyidina Husain disebut Syarif. Malah kadang-kadang akhirnya kebabur itu kadang-kadang ya Syarif ya Sayyid ya, dari Sayyidina Hasan Husain sama-sama Syarif, sama-sama Syarif. Makanya saudara-saudara sekalian, seluruh julukan Wali Songo tidak ada yang disebut Habib. Sunan Ampel disebutnya Sayyid Rahmatullah, Sayyid bukan Habib. Betul? Punya bapak namanya Sabah, namanya adalah Sayyid Ibrahim Asmorokondi, As-Samarkondi juga Sayyid. Kemudian juga punya bapak Maulana Al-Maghribi, Maulana As-Sayyid, itu juga beliau Sayyid bukan Habib. Al-Maghribi, Maghribi Maroko, bukan Al-Yamani, bukan Al-Hadrami, tapi Al-Maghribi Maroko. Ini menunjukkan bahwa Wali Songo tidak ada yang datang dari Yaman, tidak ada. Cuma kadang-kadang nih habaib nih rese-rese, Wali Songo dari Yaman, dasmu gundul. Emang Yamannya sehebat apa? Sampai ada habaib yang mengatakan mengagungkan Yaman. Di Yaman itu tidak ada seorang habib kalau sudah tumbuh kumisnya langsung jadi waliullah. Oh, jadi syaratnya waliullah itu ada kumis dan jenggot. Gampang bener ya jadi wali. Kata orang Malang bilang itu namanya wali kumis, Gus. Lah ya bener. Saudara-saudara sekalian, Sunan Gunung Jati disebutnya bukan Habib Hidayatullah, tapi Syarif Hidayatullah. Tidak ada yang menyebut Habib.
Jadi kalau seumpama Anda mengatakan yang namanya Wali Songo itu Habib, maka Anda sudah keluar dari jalur kekancingan para syarif dan sayyid, karena sejarahnya demikian. Jadi jangan suka ngaco. Ini saya biar lagi agak sakit juga datang ke sini, karena apa? Karena ini semuanya Wali Songo semua. Saya harus datang sini. Jadi kalau ada batuk-batuk ya nggak jadi masalah, satu kalian harus maklumi aja. Tadi saya juga sudah banyak disuguhi makan biasa. Kalau yang namanya kiai datang tuh fikul makanin makan kiai. Setiap tempat suruh makan. Di sini juga saya ditawarin juga sama Gus Torik, Gus mau makan lagi nggak? Saya bilang kiai, saya kemana-mana kok ditanyanya selalu mau makan lagi nggak ada yang Gus mau bini lagi nggak ada itu. Ini karena apesnya kiai dari Wali Songo begitu. Tapi kalau dari Habib malah aku aja dah bini lagi dah. Saudara-saudara sekalian, dari tidak bisa disebut Sayyid, tidak bisa disebut Habib. Yang namanya Wali Songo itu adalah saudara-saudara sekalian, mbahnya itu adalah di antara rihlahnya dalam dakwah Islamnya, di antaranya di Uzbekistan, di antaranya di Samarkand. Samarkand, makanya saudara-saudara sekalian, Maulana Ibrahim As-Samarqandi, Asmorokondi As-Samarqandi dari Uzbekistan itu, saudara-saudara sekalian, termasuk yang ada di Pakistan itu, para syarif, para sayyid itu enggan menyebut dirinya syarif dan sayyid karena takut akhlaknya tidak pas dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Takut kalau akhlak yang tidak pas dengan Kanjeng Nabi akhirnya merusak nama baiknya Rasulullah. Itu akhlak dan adabnya para syarif dan sayyid. Maka syarif dan ya sayyid yang ada di Uzbekistan, di Samarkand, termasuk di Pakistan, disebutnya makhdum. Maka di Indonesia banyak yang disebut makhdum. Banyak disebut makhdum. Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Gunung Jati Maulana Makhdum Gunung Jati, Sunan Kalijaga Maulana Makhdum Kalijaga. Jadi saudara-saudara sekalian, makhdum itu bukan julukan Yaman. Di Yaman tidak ada makhdum. Jadi kalau ente ngomong Wali Songo itu dari Yaman, ente menyalahi fakta sejarah. Mungkin apa betul? Saudara-saudara sekalian, ini yang malam harus tahu. Karena saudara-saudara sekalian, supaya jangan disamakan antara syarif dengan sayyid dengan habib. Sekarang itu banyak habaib yang sudah berubah namanya menjadi sayyid. Para habaib dari Yaman sudah mengaku dirinya syarif, mengaku dirinya sayyid. Habibnya hilang, malah sayyid dengan syarif. Dari mana ente sayyidnya? Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya ada beberapa catatan daripada para nasabah dan para pakar sejarah bahwasanya ada perbedaan Ba'alwi dengan para syarif dan sayyid. Apa perbedaannya? Perbedaannya bahwasanya yang namanya sayyid dan syarif itu ma'indahum tamayyuzat, mereka tidak memiliki sesuatu ciri yang membedakan, tidak memiliki marga. Marganya dinisbatkan pada kampungnya. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Al-Jawi tidak ada marganya. Bin Sayyid Maulana Ibrahim As-Samarqandi Samarkand, itu kampungnya Samarkand, daerahnya Samarkand, tidak ada marganya. Mungkin apa betul? Kemudian saudara-saudara sekalian,
Kalau orang tuh ya harus ada sakit. Kalau nggak ada sakitnya nih takut jadi Fir'aun nanti. Fir'aun ini gara-gara nggak sakit akhirnya ngaku Tuhan. Makanya sampean kalau hidupnya sehat terus hati-hati jadi Fir'aun nanti sampean. Mulai sekarang jangan berdoa sehat, ya Allah jadikan saya sehat, kadang-kadang sehat, kadang-kadang sakit gitu. Biar akidah saya selamat, jangan ngaku Fir'aun. Jangan ya Allah mudah-mudahan selama hidup saya sehat terus nanti ngaku Tuhan karena nggak pernah sakit kayak Fir'aun nanti. Gak maulah mirip Fir'aun, biar ada sakitnya sedikit. Saudara-saudara, jadi sangat beda saudara-saudara sekalian. Tidak ada tamayuzat. Tamayuzat itu apa? Tamayuzat itu adalah sesuatu ciri yang membedakan satu marga. Seperti Ba'alwi, saudara punya marga, ada As-Segaf, ada bin Yahya, ada Al-Muhdar, ada Al-Kaf, ada Al-Aidid, ada Barakbah. Itu saudara-saudara sekalian ada marganya. Tapi yang namanya Dzurriyyatur Rasul, anak cucunya Rasulullah, sangat jarang. Bahkan 99% tidak memiliki marga. Makanya pada waktu Ba'alwi di Hijaz mengklaim dirinya Dzurriyyatur Rasul, Syarif Aunur Rafiq abad ke-13 langsung menolak. Kenapa menolak? Kata Syarif Aunur Rafiq mengatakan Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Kenapa kalian punya marga? Dzurriyyatur Rasul, cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, tidak ada marganya. Kenapa kalian punya marga? Yang memiliki marga itu biasanya orang Yahudi. Ada 12 marga orang Yahudi. Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Makanya kalau ditanya Ki Ilzam marganya apa? Ya nggak ada marganya. Marga mulia. Al-Manduri, Al-Malangi, Al-Jawi, Asy-Syirboni, Al-Bantani. Itu marganya. Nggak ada marga. Hanya sedikit yang punya marga, paling-paling cuma 0, sekian persen. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kalian semua masyarakat Malang harus bisa membedakan mana syarif, mana sayyid, mana habib. Kalau syarif dari sayyid itu dari Hijaz yang diturunkan ke Wali Songo, kalau habaib itu dari Yaman. Yang mendatangkan habaib di Indonesia siapa? Orang Belanda. Ini fakta sejarah, bukan saya benci kepada habaib. Kadang-kadang ada yang mengatakan, Gus, sampean dibenci sama habaib, buktinya apa sih? Ya sampean mengatakan habaib didatangkan oleh Belanda. Loh saya nggak benci, ngapain saya benci ke habaib? Manfaatnya apa benci sama habaib? Emang saya benci sama habaib dapat duit? Kadang-kadang habibnya aja minta duit sama saya kok. Betul-betul. Ini fakta sejarah. Abad ke-19 habaib itu didatangkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk membungkam keturunan Wali Songo yang bentuknya sudah bentuk Jawa, bentuk Madura, bentuk Sunda. Arabnya udah hilang. Maka mereka mengadakan kamuflase atas nama Dzurriyyatur Rasul, atas nama cucunya Rasulullah. Padahal klan Ba'alwi dari Yaman ini genetikanya sama dengan Belanda. Profesor Dr. Snoek Hogronye itu genetikanya sama dengan habibnya ente. Profesor Dr. Van der Berg Belanda genetikanya sama dengan habib yang ada di Malang. Bukan berarti saya benci. Benci apa? Nggak ada benci. Cuma lagi ngomong ente itu genetikanya Jawa, ente genetikanya Sunda, ente genetikanya Melayu, ente itu genetikanya Batak, ente itu genetikanya Madura. Benci apa? Ini fakta kok. Betul. Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Jawa, apa saya menghina sampean? Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Sunda, apa saya membenci sampean? Apa saya menghina sampean? Kalau seumpama secara genetika yang para saintis sudah menganalisa secara saintifik, para pakar keilmuan termasuk data-data manuskrip sejarah dan nasab-nasab, bukan sekedar itu, secara genetika sudah diungkap bahwa yang namanya habaib tidak bisa
disebut orang Arab. Kalau Arab saja tidak bisa disebut sebagai orang Arab, apalagi sebagai zuriyah keturunan Kanjeng Nabi, jauh panggang daripada api. Genetikanya apa? Kata para pakar genetika, mereka itu genetikanya adalah Yahudi. Sekarang ketika para pakar genetika dan saya mengatakan habaib itu adalah genetikanya Yahudi, apa berarti saya menghina habaib? Kalau Anda mengatakan saya menghina habaib, saya tanya, apa salahnya genetika? Salahnya gen apa? Sampean dari orang Jawa, genetika Jawa, salah enggak? Sampean dari genetikanya Madura, jadi orang Madura, salah enggak? Saya sampean tuh genetikanya Sunda, salah apa enggak? Sampean itu adalah genetikanya Arab, salah apa tidak? Sampean itu genetikanya Yahudi, salah apa tidak? Saya tanya orang Malang, yang menciptakan gen itu siapa? Yang menciptakan gen itu Allah. Manusia tidak pernah titip pesan kepada Allah, ya Allah jadikan saya, lahirkan saya jadi gen Arab. Tidak ada, itu hak Allah. Jadi artinya kalau ente tidak mengakui gen ente sendiri, sama dengan tidak mengakui kudrat iradatnya Allah. Seumpama habaib itu adalah gennya Yahudi, itu bukan berarti membenci Habib, bukan berarti menghina Habib, tapi itu mendudukkan habaib pada tempatnya. Jadi kalau seumpama secara ilmiah, ini namanya kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah, maka ini adalah kekuatan Allah. Kata Imam Ghazali, kekuatan ilmu adalah kekuatan Allah. Kekuatan ilmu sudah menunjukkan bahwa Anda itu genetikanya Yahudi, melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah. Gak akan menang ente. Sepinter apapun gak akan menang ente. Rok, siapa yang mau melawan? Gak akan menang. Ini bukan urusan seorang Kusabas, bukan urusan seorang Kiai Imaduddin. Ini urusan Allah. Nabi Musa dengan Nabi Harun, orang yang sangat miskin, gak punya apa-apa. Tapi siapa tahu dalam sejarahnya, satu-satunya orang yang bisa menghancurkan kekuatan Fir'aun yang maha dahsyat itu adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Itu kekuatan Allah, bukan masalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini kekuatan ilmu, di mana masyarakat harus tahu. Tinggal masyarakat Malang mau ikut apa tidak. Kalau mau ikut selamat, nggak ikut tetap